naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi farada lana as-salat waz zakat was shaumu fi syahri Ramadan wal hajj bil ihram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam juga selalu kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar ini. Mudah-mudahan ketaatan kita dalam risalah atau tuntunan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kami telah diamanati oleh takmir untuk menyampaikan masalah qanaah. Qanaah dengan pembagian Allah. Qanaah itu puas, puas dengan apa yang ada, dengan pembagian Allah yang ada. Pembagian Allah kita tahu, pembagian Allah maksudnya pembagian karunia yang Allah berikan kepada kita ini. Dan kita tahu kenyataannya Allah membagi karunia itu tidak sama. Ada yang banyak melimpah ruah, ada yang sedikit, bahkan ada yang sangat kurang. Kan kenyataannya demikian. Kemudian maka timbul satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa puas dengan yang ada kalau yang diberi karunia itu yang kurang? Kalau orang yang telah mendapatkan karunia Allah tidak banyak, melihat enak yang mendapatkan karunia banyak bisa puas. Kan begitu kenyataannya. Nah, ini perlu kita sadari, dalam kenyataan hidup kita, puas itu letaknya di dalam hati. Puas letaknya di dalam hati. Dan kenyataannya tidak mesti orang yang diberi karunia Allah banyak itu mesti puas. Dan juga demikian orang yang tidak diberi banyak, itu juga tidak puas. Kenyataannya demikian. Bahkan kita bisa melihat kenyataan dalam hidup ini, banyak orang yang telah diberi karunia Allah melimpah ruah, tapi tidak ada puasnya. Tapi yang diberi sedikit oleh Allah karunianya, tapi puas. Bapak mungkin belum pernah melihat orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Di Wonokromo itu ada jembatan. Kalau musim kemarau itu ada yang tinggal di bawahnya itu. Ya. Itu siang hari panas-panas, orang di atasnya jembatan hiruk pikuk kendaraan yang begitu. Dia dengan enak di bawah jembatan itu sambil laya-laya. Saya pernah melihat tuh nyetel radio sambil rokokan. Itu puas enggak kira-kira? Puas enggak? Puas. Padahal kalau kita melihat rezeki yang diberikan Allah, begitu keadaannya, enggak banyak. Dan sekarang kita bisa menyaksikan orang yang diberi rezeki yang melimpah ruah tambah bingung. Ayo, panjenengan bisa melihat kenyataan saat ini. Ya. Kami itu pernah punya teman saat mendapatkan satu kesempatan, yaitu diberi amanah jabatan yang cukup lumayan dan rezeki materi cukup banyak. HP itu tidak cukup satu, lebih daripada 5. Lebih daripada 5. Ya. Itu kalau
saat masih mendapatkan kesempatan itu, senangnya bukan main. Kalau didatangi sering ditunjukkan. Saking banyaknya temannya, saking banyak koleganya, sampai HP itu dijejer di depan meja gitu itu. Ya, senang. Tapi begitu tidak mendapatkan jabatan, pensiun, dengan keadaan yang semacam ini, bingung. HP semuanya matikan. Matikan. Bahkan kalau mendapatkan HP-nya bunyi itu, tambah bingung. Ada kekhawatiran. Apalagi setelah saat ini sampai melihat kenyataan ya, yang semacam ini. Nah, ini perlu kita sadari bahwa apa yang di depan kita, apa yang Allah berikan kepada kita, ini benar-benar semata-mata karena Rahman dan Rahimnya Allah. Rahman dan Rahimnya Allah. Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, itu tidak pernah zalim kepada hambanya, bahkan selalu Rahman dan Rahim. Sampai Allah nyatakan di dalam surat Fatir ayat yang kedua itu, ma yaftahillahu linnas mir rahmatin. Apapun yang Allah berikan kepada manusia, itu bagian daripada rahmat Allah. Bagian daripada kasih sayang Allah. Maka fala mumsikalaha, maka saat Allah memberi, orang nggak bisa menolak. Tapi demikian saat Allah mengambil karunia yang diberikan, kita nggak bisa mempertahankan. Itulah Allah benar-benar Azizul Hakim. Allah itu maha perkasa, tapi bijak. Semua keputusannya selalu ada hikmahnya. Nah, mestinya dengan kenyataan itu, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik melimpah atau tidak, sedikit atau banyak, kita harus menyadari itulah kuasa Allah. Bahwa Allah yang maha kuasa itu kuasa untuk menentukan segalanya. Innallah ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu yang menentukan hanya Allah. Sampai Allah tunjukkan bahwa tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari tangkainya. Semuanya dalam pengawasan Allah. Semuanya dalam kuasa Allah. Dan Allah benar-benar Hakim, maha bijaksana. Semua keputusannya selalu ada hikmahnya. Sampai Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 115 itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati. Dan telah sempurna keputusan Allah itu. Bahkan sidqa, benar. Semua keputusan Allah benar. Wa adla, dan adil. La mubaddila li kalimati. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganti keputusan Allah. Sidqon, yang artinya benar. Ini kita harus sadari betul. Kebenaran Allah itu mutlak. Benar itu di dalam surat Ar-Ra'd itu sampai diterangkan oleh Allah. Kebenaran yang dinyatakan hak itu sampai Allah terangkan dengan contoh. Ibaratnya air yang Allah turunkan dari langit, kemudian mengalir pada aliran yang ditentukan. Saat mengalir keluar buih, maka buih akan hilang, yang tetap airnya. Yang hak itulah air, buih itulah yang batil. Hak lawannya batil. Sampai diulang lagi oleh Allah, ditunjukkan. Ibaratnya logam yang keras, itu kalau dibakar juga menjadi cair. Saat mencair keluar buih. Buih lama-kelamaan hilang, yang tetap tinggal adalah logam aslinya. Emas murninya. Emas dibakar cair. Begitu cair keluar buih. Buih akan hilang, yang tetap tinggal adalah emas murninya. Itulah yang hak. Hak akan tetap ada, batil itu mesti hilang.
Maka dengan ketetapan itu, marilah kita sadari. Di saat kita ingin mendapatkan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan satu kepuasan, qanaah dalam hidup ini, jangan lupa mengikuti petunjuk Allah. Sebab selain petunjuk Allah itu batil. Petunjuk Allah itulah yang hak. Petunjuk Allah itu yang benar. Pasti panjenengan akan mendapatkan rasa kepuasan selagi akan mengikuti petunjuk Allah. Tapi selagi kalian tidak mengikuti petunjuk Allah, nggak akan ketemu. Coba panjenengan rasakan. Orang yang selama ini beranggapan bahwa kepuasan itu ada di dalam materi. Akhirnya hidup hanya untuk mengumpulkan materi yang sebanyak-banyaknya. Sudah banyak kurang banyak. Sudah sangat banyak tambah banyak lagi. Akhirnya kita tahu. Setelah Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Mahfud MD, menyampaikan masalah uang yang gak karuan, transaksi yang bulat itu, semuanya bingung. Semuanya bingung. Kira-kira orang yang pernah mengumpulkan uang dengan cara yang gak karuan itu, dengan kenyataan ini, kira-kira adem panas enggak? Tambah enak atau tambah gak enak? Sudah mulai bingung ini. Inilah kita sadari. Kepuasan itu adalah milik Allah. Pendek kata, selain Allah itu namanya makhluk. Yang khalik cuma Allah. Yang mencipta Allah, selainnya dicipta. Kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, kesengsaraan, susah, gelisah. Itu semuanya adalah makhluk ciptaannya Allah. Dan Allah yang ngatur. Yang Allah sampai nyatakan Rabbul Alamin itu nggak pernah keliru ngatur itu. Kepada siapa kebahagiaan diberikan, kepada siapa qanaah, rasa kepuasan dalam hati itu diberikan, itu Allah yang tahu. Maka di saat kita ingin mendapatkan kepuasan, ikuti petunjuk Allah. Sehingga dengan kenyataan pembagian Allah, apapun wujudnya, bagaimanapun keadaannya, kita akan terasa puas. Bisa mensyukuri apa yang ada itu. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah, nggak percaya dengan takdirnya Allah, maka berapapun adanya, nggak ada rasa kepuasan. Jadi untuk mendapatkan satu kepuasan, ingat, ikuti petunjuknya Allah. Puas itu miliknya Allah. Puas itu berangkat dari rasa ketenangan. Hati itu kan ada tiga potensi. Lawamah, amarah, mutmainnah. Kalau hati yang ada yang muncul hanya lawamah, rasa ingin terus, gak ada batasannya itu, nanti akan menyesal. Tercela itu. Kemudian hati yang marah-marah melihat kenyataan marah terus, itu juga demikian. Nanti akan menyesal. Yang ketiga adalah hati yang mutmainnah. Menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Tenang-tenang, diperhatikan, baru memutuskan hatinya, ikut petunjuk Allah. Itulah hati yang mutmainnah. Nah, Allah beritahukan kepada kita di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa mengingat Allah, zikir dengan Allah itu akan menenteramkan hati. Banyak-banyak mengingat Allah, zikir kepada Allah, itu akan menenteramkan hati. Inti daripada zikir adalah mentaukidkan Allah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu. Sampai Nabi menyatakan kuncinya surga itu sendiri ya la ilaha illallah, miftahul jannah. Itu la ilaha illallah. Disitulah kita akan mendapatkan satu ketenangan, ketenteraman, baik saat ini ataupun nanti. Dengan banyak-banyak mengingat Allah. Tapi kalau kita lupa dengan Allah, nggak mengindahkan aturan Allah, akan hilang rasa qanaah, rasa puas. Apapun yang diberikan selalu tidak mendapatkan kepuasan.
Kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau kita mensyukuri apa yang ada, puas dengan apa, dengan kita syukuri, kita manfaatkan, mengikuti petunjuk Allah, insya Allah sesuai dengan ketetapan Allah, la azidannakum, pasti aku tambah nikmat itu. Maka dari itu para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan hidup yang diberikan Allah saat ini, yang cuma sebentar ini, mari kita jaga diri kita, hati kita, kita mantapkan betul hati kita untuk selalu qanaah. Ya, puas dengan kenyataan yang ada, kita syukuri apapun yang ada, Allah pasti akan menambah. Jangan seperti Qarun. Ceritanya Qarun kan sudah sering kita dengarkan. Qarun itu konon salah seorang daripada saudaranya Nabi Musa. Yang mengatakan misananya Nabi Musa. Ya, dia diberi karunia Allah melimpah ruah luar biasa banyaknya. Sampai diceritakan di dalam Al-Quran itu membawa kunci gudangnya itu harus orang banyak. Orang kuat. Bawa kunci gudangnya, belum isinya, baru kuncinya. Menggambarkan betapa kekayaan Qarun saat itu. Tapi saat diingatkan oleh saudaranya, saat diingatkan oleh kaumnya, idh qala lahu qaumuhu. Ingat, di saat Qarun diingatkan oleh kaumnya, la tafrah. Innallah la yuhibbul farihin. Qarun, jangan membanggakan diri dengan kekayaanmu itu. Jangan kamu memamerkan kekayaanmu, bangga dengan kekayaanmu itu. Itulah peringatan kaumnya. Tapi yang mestinya karunia yang banyak itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagaimana perintahnya Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Qarun, mestinya manfaatkan karunia yang diberikan Allah kepadamu. Apapun yang diberikan Allah kepadamu, gunakan untuk kehidupan akhirat yang panjang itu, bukan untuk saat ini. Walatan sanasi baka minat dunia, cukup dunia itu, nggak usah kamu lalaikan. Kalian memang di dunia, gunakan seperlunya. Tapi gunakan semuanya untuk akhiratmu. Jangan kamu selalu berbuat kerusakan. Allah itu tidak suka dengan kerusakan. Apa jawabnya Qarun saat itu? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, loh, saya ini kaya kan karena kemampuan saya, karena kepintaran saya, karena kehebatan saya, kan karena kerja saya. Menyombongkan begitu. Padahal kaya miskin, banyak dan tidak rezeki itu atas kehendak Allah semuanya. Maka dari itu, jangan kita memiliki sifat seperti Qarun, tidak puas dengan yang ada. Tapi jaga rasa ketenangan hati kita untuk selalu mengingat Allah. Insya Allah rasa qanaah itu akan selalu ada pada diri kita. Dan akan selalu membimbing kita kepada yang benar, selamat dunia sampai di akhirat. Ya. Bagaimana? Syukuri saja apa yang ada. Gunakan semuanya sesuai dengan petunjuk Allah. Mensyukuri hakikatnya itu menikmati. Selagi sampean mensyukuri, menikmati petunjuk, nikmat Allah, karunia apapun yang diberikan itu mengikuti petunjuk Allah, akan tambah nikmat. Itu ketetapan Allah. Sebaliknya kalau kita menikmati karunia Allah yang ada berapapun banyaknya, Allah ingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mengingkari karunia yang Allah berikan itu bukan digunakan untuk kemaslahatan sesuai dengan petunjuk Allah, Allah hanya akan menambah siksa, menambah penderitaan. Berapapun banyaknya, kalau tidak digunakan sesuai dengan petunjuk Allah, menambah penderitaan. Coba sampean bayangkan berapa banyaknya kekayaan rezeki Allah yang limpah ruahkan di negeri kita yang Indonesia ini.
Cukup banyak. Kaya raya negeri kita ini. Lautannya ada tambangnya, buminya ada tambangnya. Sudah macam-macam tambang di mana-mana. Sampai ada yang menghitung kemarin itu ya, kita itu sebenarnya duduk saja, diam saja itu bisa mendapatkan sampai 20 juta masing-masing penduduk Indonesia yang jumlahnya 250 juta ini. Diam saja. Dari tambangnya emas gunung loh. Sampai bayangkan ya, gunung itu emas. Apa itu? Belum yang di bawahnya, ada minyak, ada gas. Itu semuanya kalau kita syukuri, kita gunakan sesuai dengan petunjuk Allah, kita diam saja akan bisa menerima 20 juta. Tapi karena kita tidak bisa mensyukuri semuanya itu, akhirnya menjadi bencana bagi kita sekalian. Oleh karenanya, para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimanapun keadaan kita, seberapapun karunia yang diberikan Allah kepada kita, jangan lupa, itu karunia Allah. Dan Allah kuasa untuk membagi karunia. Nah, kita tenangkan hati kita, kita tumbuhkan rasa qanaah, puas dengan yang ada, yaitu dengan mensyukuri karunia yang ada itu. Insya Allah kita akan selamatkan oleh Allah dunia sampai di akhirat. Inilah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.